Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan Pintu.co, hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang cukup berkompeten dalam pilkada. Beliau adalah Pak Munawarsyah, mantan anggota KIP Aceh yang membidangi divisi teknis penyelenggaraan pemilu ya, Bang ya. Saya panggil Bang aja, Bang, lebih santai kita. Gimana Bang? Kabarnya hari ini sehat? Alhamdulillah Jumat sehat. Sehat ya. Iya. Bang, ini kan yang sedang menghangat adalah soal ketidakhadiran sejumlah anggota Banmus dalam dalam hal penandatanganan komitmen pelaksanaan MOU Helsinki. Ini sebenarnya kalau kita lihat ini kan ini sudah tidak ada lagi dalam kanun pilkada yang disahkan pada Juli 2024 ya. Ini Abang bagaimana melihat ini, Bang? Ya, yang pertama tentu di DPR memiliki mekanisme tersendiri karena sudah bicara kelembagaan, sehingga dia pasti punya tata tertib tersendiri, mesti dibahas di Banmus, kemudian bagaimana apakah mesti dilakukan di paripurna. Ini tentu di DPR punya mekanisme tersendiri. Tapi saya tidak mau masuk di situ. Yang kita ingin sampaikan bahwa kegiatan ini dasarnya apa? Nah, kalau kegiatan ini berdasarkan Kanun 12 tahun 2016, kanun ini sudah dirubah terkait dengan pasal tersebut. Sudah dirubah. Kanun 12 tahun 2016 ini kan disahkan di Desember 2016 pada saat PJ Pak Sudarmo. Nah, sedangkan kanun perubahannya Kanun 7 2024 yang disahkan pada 5 Juli 2024. Nah, perubahan kanun ini sebenarnya semangatnya untuk memasukkan beberapa frasa pasal yang itu sebelumnya belum diatur karena ada perkembangan peraturan perundang-undangan terkait dengan masih diaturnya calon tunggal yang bila ada calon tunggal maka pilkadanya ditunda. Nah, karena ada ketentuan baru di perundang-undangan terkait dengan pilkada, bukan ditunda tapi dibuka pendaftaran kembali. Nah, kemudian menyasar kepada pasal-pasal yang dikira penting untuk dilakukan perubahan, termasuk pasal 24 huruf E. Dalam kanun itu berubah dalam pasal yang sama, dalam huruf yang sama, hanya norma pasalnya sudah berubah bunyinya. Yang sebelumnya bahwa calon bersedia menandatangani surat pernyataan bersedia menjalankan bukti-bukti MOU Helsinki dan Undang-Undang 11 tahun 2006 dan peraturan pelaksanaannya di hadapan lembaga DPR A dan garing DPRK ini sudah berubah menjadi bersedia menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku nasional dan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus di Aceh, termasuk UU PA, bermaterai cukup oleh pasangan calon. Nah, kedua norma yang sudah berbeda ini pertanyaannya kemudian adalah mengapa ini masih dilaksanakan? Padahal sudah ada perubahan yang mengatur tentang itu, yang menghilangkan poin tentang penandatanganan MOU Helsinki tadi di depan lembaga DPR. Nah, KIP Aceh dalam Kanun 7, dalam Kanun 12 2016 atau perubahan yang 7 juga diamanahkan di pasal, kalau saya tidak salah, pasal 107. Itu diamanahkan untuk menetapkan keputusan KIP Aceh terkait dengan tahapan jadwal teknis pelaksanaan pencalonan pemilihan yang lainnya. Makanya KIP Aceh kemudian mengeluarkan keputusan KIP Aceh nomor 17 tahun 2024 yang namanya yang judulnya Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur dan seterusnya di Aceh tahun 2024. Nah, ini dibuat 17 Agustus 2024 setelah adanya kanun baru. Harusnya merujuk pada dalam korespondensi dalam pertimbangannya harus memasukkan kanun baru. Nah, jadi kita lihat faktanya masih merujuk ke kanun lama. Di huruf D kapital persyaratan pencalonan itu disebutkan sejumlah syarat calon, termasuk syarat calon bersedia menandatangani butir-butir surat pernyataan yang berisi menjalankan butir-butir MOU Helsinki dan Undang-Undang 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh di hadapan lembaga DPRA. Maka kemudian kita tahu bahwa ada korespondensi antara KIP dengan lembaga DPRA untuk menjadwalkan pelaksanaan penandatanganan. Sehingga tanggal 12 September yang lalu
itu terjadilah pelaksanaan kegiatan penandatanganan surat pernyataan ini di depan lembaga DPRA yang pasangan calon Mualim Dikfat hadir, juga calon Bustami Hamzah hadir tanpa wakilnya. Karena belum ada wakil gitu ya. Sepengetahuan kita seperti itu. Sepeninggal almarhum Tusum. Sehingga ini kemudian tidak bisa dilaksanakan kepada pasangan calon Bustami. Padahal kan surat pernyataan ini kan surat pernyataan yang berlaku bukan secara berpasangan. Tapi dia surat pernyataan ini masing-masing menandatangani. Baik calon gubernur maupun wakil gubernur dalam surat pernyataan yang berbeda. Jadi masing-masing punya surat pernyataan. Oke. Harusnya bisa nyusul dong. Bisa nyusul. Nah itu kan kita tahu dari informasi di media bahwa ini akan dijadwalkan ulang ketika pasangan calon Bustami Fadil Rahmi punya pasangan Bustami punya calon wakil. Namun ini kan kita dengar informasi terakhir Bamus belum belum terlaksana ya untuk mengagendakan ini. Sedangkan secara tahapan di keputusan KIP Aceh nomor 27 ini tahapannya tanggal 22 September itulah pengumuman dan penyampaian pengumuman dan penetapan calon paslon tetap. Nah artinya ini ada kegiatan yang sampai hari ini belum tentu pelaksanaannya, menyebabkan gara-gara ini menyebabkan ada pasangan calon yang dirugikan. Nah sesungguhnya kan dalam pandangan saya ya, ketika Kanun 7 2024 itu terjadi perubahan terkait perasa itu, KIP yang sudah mungkin ya terlanjur ya atau sudah termuat keputusannya dalam putusan nomor 17 itu segera dalam kesempatan pertama ini ada kekeliruan, ayo kita revisi. Ayo kita revisi supaya berkepastian hukum. Jadi keputusan KIP Aceh nomor 17 ini akhirnya kalau dalam pandangan saya menyalahi prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. Bisa dikatakan cacat hukum berarti. Berkepastian hukum dia harus. Keputusannya harus akuntabel, bisa diuji. Jadi kalau orang bertanya, keputusan KIP Aceh itu mempersyaratkan syarat A sampai sekian itu berdasarkan apa? Oh dikatakan berdasarkan kanun yang mana? Kanun 12. Oke, kanun 12. Ketentuan pasal-pasal yang tidak dirubah kita okekan. Tapi ketentuan pasal yang sudah dirubah kenapa masih masuk dalam persyaratan? Nah ini maksud saya dirubah. Karena di dalam keputusan KIP Aceh nomor 17 itu juga ada lampiran 3 Bang. Lampiran 3 itu berisi surat pernyataan yang bertentangan dengan calon, nama A menyatakan sungguh-sungguh bersedia menjalankan MOU Helsinki. Betul-betul MOU Helsinki dan Undang-Undang 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dan aturan peraslaannya. Nah sebenarnya pertanyaannya lagi, kalau ini dipersyaratkan lampirannya, ini mencantol kemana lampiran ini? Cantolan hukumnya kemana lampiran ini? Ke Kanun 12, kanunnya pasal itu sudah dirubah, mestinya dirubah keputusan KIP Aceh ini dengan surat pernyataan lampiran 3 juga berubah. Jadi surat pernyataan oleh calon yang berisi sungguh-sungguh bersedia melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat khusus di Aceh, di atas materai. Jadi ini berubah konsekuensinya. Ini kalau ini terus tidak dilakukan oleh KIP Aceh untuk menghadapi kondisi seperti ini bisa jadi polemik. Bang, kalau dalam mekanisme kepemiluan kita, jika terjadi ketidakpastian hukum seperti ini, itu yang bisa bertindak sebagai wasitnya itu siapa, Bang? Nah, sebenarnya kan ini kita juga punya perangkat pengawas pemilihan yang bersifat ad hoc ini yang mengawasi tahapan-tahapan pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara. Nah, Panwasli Aceh sampai hari ini kita belum mendengar. Misalnya ada statement atau ada semacam pernyataan atau ada semacam solusi yang diberikan, kita belum dengar. Seharusnya ini menjadi kewenangan Panwasli. Ya, Panwasli ya punya peluit dia, ada kan KIP. Ada sesuatu nih, Anda ini coba benar ini gitu ya? Coba kita diskusikan di mana nih splitnya supaya kita jadi jalan keluar. Nah ini kan mungkin Panwas yang masih bersifat belum bersifat aktif ya, masih pasif menunggu kalau ada laporan. Misalnya mereka kan ada yang sifatnya temuan, dugaan pelanggaran bersifat temuan, juga ada dugaan pelanggaran yang dilaporkan. Kalau menurut saya ini sudah menjadi temuan bahwa KIP Aceh menerapkan norma yang tidak lagi ada di kanun. Ya itu sangat prinsipil sebenarnya. Sangat prinsipil. Apalagi terkait dengan
ketentuan persyaratan yang terkait dengan lembaga lain. Jika dipaksakan, Bang, apakah ini bisa disebut cacat pemilunya? Ya, kalau kita bicara pada cacat pemilu mungkin jauh ya. Yang terutama ini ada pihak-pihak yang dirugikan. Terutama pasangan calon yang belum berkesempatan menandatangani surat pernyataan MOU ini di hadapan DPR. Nah, kalau ini kan terkesan dikondisikan nih seperti ini. Terus kemudian si orang calon yang merasa dirugikan ini dia bisa mencari keadilan kemana nih, Bang? Oh ya, pemilu itu kan juga harus memenuhi prinsip keadilan. Jadi ketika ada peserta pemilu yang dirugikan akibat adanya putusan KIP Aceh, putusan penyelenggara itu ya ada ruang untuk memperjuangkan keadilan di situ. Ya tentu juangnya ya bisa melaporkan itu kepada Panwas sebagai dugaan pelanggaran administrasi, atau kemudian bisa juga itu dilaporkan kepada TUN, karena KIP ini juga pejabat TUN mengeluarkan sebuah keputusan yang bisa diuji. Ya tadi akuntabel, diuji di TUN. Di KPP mungkin juga. Di KPP juga mungkin karena ada etika penyelenggara pemilu yang diduga bisa dilanggar. Menyangkut dengan asas profesionalitas, asas berkepastian hukum. Nah, oleh sebab itu saya kira solusinya yang paling menurut pandangan saya, solusi saya karena ini kan rekan-rekan kita juga di KIP Aceh yang ya mungkin ya selama ini kurang berkomunikasi dengan teman-teman civil society ya, atau dengan teman-teman mantan penyelenggara pemilu. Ini kan bukan persoalan yang sederhana. Ini persoalan terkait kelangsungan pilkada. Pertanyaan sederhana begini, apa yang diteken oleh pasangan Mualim Dekfat di DPRA itu? Oh, katakanlah surat pernyataan bersedia menjalankan bukti-bukti MOU. Lalu pertanyaannya, adakah surat pernyataan itu dipersyaratkan lagi di dalam kanun? Kan tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Lalu yang diteken itu bagaimana statusnya? Sesuatu yang ditandatangani surat pernyataan yang dijadikan syarat oleh KIP Aceh dalam keputusan KIP Aceh nomor 17, tapi itu sudah dirubah. Nah, ya, saya menyarankan tidak ada lagi persyaratannya dalam kanun baru. Ada pernyataannya, lalu dilaksanakan DPR. Jadi kegiatan ini nggak ada landasan lagi. Nah, ketika kita bicara kegiatan ini harus kita libatkan lembaga lain, maka ada tatib lembaga lain ini. DPRA kita kan punya tatib. Bagaimana rapat-rapatnya, apa kan punya tatib. Mesti hadir berapa orang di dalam rapat-rapatnya, kayak Bamus kemarin nggak terjadi karena mungkin kan tidak ada orang. Informasinya kan hanya 9 atau 10 orang yang hadir dari 41 orang anggota Bamus. Akhirnya tidak bisa melaksanakan Bamus. Lalu bagaimana dengan tahapan yang keputusan KIP Aceh nomor 27 yang semakin mendekati penetapan paslon tetap? Lalu bagaimana status satu pasangan calon yang bukan karena dirinya yang tidak memenuhi syarat, tapi karena adanya lembaga lain yang tidak melaksanakan kegiatan itu, sehingga membuat dia dari status belum memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat, lalu KIP Aceh misalnya mengambil keputusan menetapkan pasangan ini tidak memenuhi syarat. Lalu kan efeknya nih ada kerugian bagi peserta pemilu. Nah, kerugian bagi peserta pemilu ini kan rugi dia secara kondisional, ya, yang dijamin hak-haknya. Kemudian dia juga rugi dalam proses pencalonan ini, sebab seluruh persyaratannya sudah dia penuhi, hanya persyaratan yang terkait dengan lembaga lain. Ya, itu sebenarnya bisa saja dilaksanakan. Nah, tapi informasinya kita mendengar bahwa teman-teman KIP Aceh itu sudah menyurati kembali DPR untuk mengagendakan kegiatan penandatanganan itu. Nah, bagaimana penandatanganan itu? Apakah dilaksanakan di sebuah rapat yang biasa atau di sebuah rapat paripurna? Nah, itu tentu mereka punya tatib. Oke, kita hargai itu sebagai bagian daripada pemenuhan persyaratan. Nah, pertanyaan sederhananya kan kepastian hukumnya di mana? Kalau surat pernyataan itu jadikan persyaratan, ini di mana landasannya? Mana cantolannya? Oh, dicantolkan ke kanun 12. Pasalnya sudah dirubah ke kanun 7. Nah, semestinya surat pernyataan itulah surat pernyataan yang diperbaiki, direvisi. Berikan saja kepada pasangan Mualim Dekfat surat pernyataan yang baru yang memuat sesuai dengan kanun baru. Kanun baru, begitu juga diberikan kepada pasangan Bustami Fadi Rahmi, yang itu dipersyaratkan untuk disampaikan kepada KIP Aceh sebelum penetapan calon. Nah, sehingga semuanya bisa difasilitasi untuk bisa memenuhi syarat. Bang, di luar ada yang mengatakan bahwa kondisi tadi itu yang ketidakhadiran Banmu segala macam itu adalah bagian dari upaya supaya pilkada Aceh hanya diikuti oleh satu paslon, yang artinya melawan kota kosong. Bagaimana Bang melihat hal itu? Ya, pilkada ini kan sesungguhnya adalah
konflik legal, ya konflik yang legal, ya kan ya. Nah, jadi oke, kita berkompetisi untuk mencapai suatu kekuasaan dengan proses pemilihan, tapi itu legal, ada aturan mainnya, legal, bukan konflik yang ilegal. Kan, saluran konflik yang legal untuk kekuasaan itu adalah pemilihan dalam kontestasi pilkada yang demokratis. Nah, DPR inilah wakil kita. DPR ini wakil kita, tapi harus ingat DPR ini juga wakil-wakil partai yang dipilih dalam sebuah sistem pemilihan proporsional terbuka. Artinya juga ada kepentingan-kepentingan partai politik yang bisa saja disampaikan melalui wakil-wakilnya di DPRA. Tapi terlepas itu semua, karena penyebutan di depan lembaga DPRA dalam kanun sebelumnya itu yang sudah dirubah itu, ini kan akhirnya menyebabkan adanya kegiatan ini, sehingga berpotensi kegiatan ini tidak lagi dilaksanakan, menyebabkan satu pasangan yang lainnya tidak dapat menandatangani surat pernyataan yang dimaksud di hadapan lembaga DPRA dan DPRA bagi di provinsi dan DPRK bagi kabupaten kota. Nah, ini kan akibat keputusan lembaga lain menyebabkan calon peserta pemilu dirugikan. Nah, tentu ini kan kita berharap tidak sampai ke situ. Kita berharap, saya sendiri sebagai penyelenggara berkeyakinan tidak ada maksud, sebagai mantan penyelenggara berkeyakinan bahwa ini tidak ada maksud sampai di situ. Bila pun ada maksud sampai seperti itu bagian daripada dinamika kontestasi, dinamika politik, pasti ada saluran jalan keluarnya. Nah, pasti ada saluran jalan keluarnya. Karena kalau itu pun misalnya situasi seperti itu tetap dipaksakan, yang rugi sebenarnya bukan hanya Pak Bustami, tetapi juga masyarakat Aceh yang kehilangan kesempatan untuk memilih calon mereka, gitu Bang ya? Ya, kan ini mengorbankan demokrasi sebenarnya. Ada kos politik yang besar, kos demokrasi yang besar yang dipertaruhkan ya. Karena sekarang kan kedua pasangan calon ini sudah sama-sama mendaftar di KIP, walaupun ada perbedaan proses pendaftarannya. Yang satu sudah mendaftar bersama-sama ketika pasangannya masih ada, yang satu lagi mendaftar kembali karena sifatnya mutatis mutandis, bahwa pendaftaran dalam calon pengganti itu bersifat mutatis mutandis seperti pendaftaran terdahulu. Maka datang lagi mendaftar membawa berkas wakil. Nah, ini sudah diterima, proses administrasi sudah dilengkapi segala macam. Berita acaranya saya dengar juga sudah disampaikan. Hanya pada poin yang terkait dengan surat penandatanganan surat pernyataan di depan lembaga DPR yang belum ada, yang menyebabkan kesimpulannya menjadi BMS, belum memenuhi syarat. Nah, dalam setiap putusan KIP itu terkait dengan penelitian administrasi itu ada dia tingkatannya, memenuhi syarat, belum memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat. Maka posisi ini hari ini belum memenuhi syarat. Apabila belum memenuhi syarat ini disebabkan belum adanya surat pernyataan tadi, maka ke depan di tanggal 22 akan meningkat statusnya menjadi tidak memenuhi syarat. Ketika tidak memenuhi syarat, seperti Bang Yus sampaikan tadi, ujungnya adalah ditetapkannya satu pasangan calon saja. Nah, maka terbukalah kemungkinan adanya calon tunggal. Di samping itu juga terbuka kemungkinan untuk bagi calon peserta pemilu untuk mencari keadilan. Karena keputusan KIP itu, penyelenggara pemilihan itulah keputusan yang objek sengketa di Petun. Menjadi objek sengketa di Petun, menjadi objek pengaduan pelanggaran administrasi di Panwasli, bahkan bisa sengketa antar peserta pemilihan dengan penyelenggara di Panwasli, bahkan juga sampai saya berpikir ini bisa perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum masuk ya? Perbuatan melawan hukum karena ini DPR atau KIP-nya nih? KIP-nya mempersyaratkan sesuatu yang tidak ada lagi ketentuan syaratnya di dalam kanun yang diwajibkan kepada peserta pemilu. Kalau tidak penuhi, Anda berpotensi TMS. Ini kan sesuatu yang tidak ada dipaksakan kepada peserta pemilu untuk harus ada. Bukan karena dirinya, karena ada lembaga lain yang mungkin belum bisa melaksanakan. Kita nggak tahu sebabnya, apa varian sebabnya, tapi tidak terlaksana. Lalu dia dinyatakan TMS. Ini kan perbuatan melawan hukum. Merugikan orang lain. Gitu ya. Karena kan menjadi peserta pilkada ini dengan calon perseorangan, dengan mengumpulkan KTP sekian ribu, sekian jumlah persen penduduk, kemudian ataupun didukung oleh partai politik, ini kan tidak mudah.
Tidak mudah dan tidak sedikit perjuangan dan pengorbanan yang harus dilakukan untuk meyakinkan partai politik. Kan tidak mudah. Untuk mengumpulkan 15% perolehan kursi itu kan tidak mudah. Bahkan di Aceh yang kemungkinan bisa mengumpulkan suara perolehan kursi 15% suara pun sampai hari ini kita belum ada lihat contohnya mana kabupaten kota yang ada calon didukung oleh partai politik yang tidak punya kursi di DPR tapi punya perolehan suara digabung menjadi 15%. Tidak ada. Artinya kan bukan hal yang mudah menjadi pasangan, menjadi calon. Nah tentu kan orang-orang yang memiliki kapasitas, memiliki kemampuan, memiliki keinginan kuat untuk menjadi pasangan calon yang memiliki harapan untuk kedepannya bagaimana kalau mereka terpilih. Kan ada visi yang mereka coba perjuangkan. Bang, sambil kita ngopi, Bang. Oke, ya. Ya, Bang, ini kan kalau kita lihat waktunya tersisa 2 hari lagi dari sekarang. Apa saran Abang untuk KIP dan DPRA supaya proses ini berjalan dengan lancar? Ya, kalau saran saya mungkin lebih bisa menyarankan kepada rekan-rekan KIP. Atau kawan-kawan KIP ini kan teman-teman saya juga dulu di penyelenggara, ada yang di kabupaten hari ini sudah naik kelas ke provinsi. Beda ketika kita mengelola suatu kabupaten, menjadi penyelenggara suatu kabupaten. Saya merasakan itu. Saya 10 tahun di kota Banda Aceh, kota yang sangat melek politik pun juga dinamikanya tinggi. Ya. Ketika kita mengelola menjadi penyelenggara naik kelas di provinsi itu juga dinamikanya mungkin akan lebih tinggi lagi. Ya. Saya bisa menyarankan kepada kawan-kawan KIP Aceh tidak perlu merasa kehilangan muka, tidak perlu merasa malu untuk mengakui bahwa keputusan kami sudah keliru. Ayo yang keliru itu kita rubah, karena ini kembali ke tracknya. Ayo ketentuan pasal 24 huruf E di Kanun 7 itu masukkan ke dalam keputusan KIP Aceh nomor 17, revisi keputusannya, revisi lampiran persyaratannya, lampiran 3 persyaratannya revisi, sehingga kepada pasangan calon 1 Mu'alim Devat diberikan lagi surat pernyataan yang memuat dengan kanun baru itu. Kanun baru. Begitu juga kepada pasangan calon Bustami Fadil Rahmi diberikan. Bermaterai cukup sampaikan kepada KIP. Buat temnya, limitatif waktunya. Kapan misalnya? Nah ini sekarang kan sebenarnya hari ini adalah hari terakhir bagi pasangan calon Bustami dan Fadil Rahmi untuk memperbaiki. Pertanyaannya apa yang mau diperbaiki nih? Apa yang mau diperbaiki? Oh kalau katakanlah yang mau dipersyaratkan dokumen tadi yang ditandatangani di DPR itu harus diserahkan. Ini lembaga ini nggak melaksanakan, belum melaksanakan katakan. Nggak ada dokumennya. Walaupun secara surat pernyataan itu sudah ada. Karena itu menjadi kalau saya lihat di keputusan KIP Aceh nomor 17 itu ada lampirannya. Nomor 3 itu. Dan diisi oleh pasangan calon, oleh setiap calon. Dan itu sudah disampaikan kepada KIP Aceh dalam bentuk hak kopi saat pendaftaran. Artinya barang ini ada di KIP Aceh. Hanya saja yang dipersyaratkan tanda tangan di depan lembaga DPR yang belum terlaksana. Oke. Revisi aja keputusan KIP Aceh ini. Ya. Revisi saja keputusan KIP Aceh nomor 17 tentang pedoman ini. Dan ini tidak hanya untuk KIP Aceh, tapi juga untuk KIP kabupaten kota yang juga berhadapan pada petunjuk teknis ini. Karena kan tidak mengurus gubernur aja. Pemilihan wali kota bupati kan bagian daripada pemilihan yang dikendalikan oleh KIP Aceh. Jadi sehingga solusinya ya rubah ini akan berjalan seperti adanya sesuai dengan tracknya. Nah, saya seperti itu sarannya Bang Yus. Oke, Bang, mungkin ada closing statement yang mau disampaikan? Ya, closing seperti ini ya. Pilkada ini yang selenggarakan kan sebuah komisi ya, yang dituntut kemandirian, yang dituntut profesionalitas, dituntut untuk bisa bekerja secara jujur adil, memperlakukan semua calon secara setara dan adil, bekerja sesuai dengan kepastian hukum, diuji akuntabilitasnya. Nah, jadi hormati prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan, karena itu kita disumpah jabatan dengan itu. Dan menjadi penyelenggara pemilu itu yang sudah pasti Bang Yus, kemerdekaan kita tercabut. Ya, kita tidak bisa lagi berormas. Oh kalau berpartai sudah pasti. Kita duduk dengan kawan-kawan partai kadang-kadang dicurigai. Ya kan? Padahal kita teman-teman ngopi gitu. Teman-teman ngopi. Senyum kita dengan peserta pemilu berbeda sudah sudah dianggap ditafsirkan macam-macam. Jadi
kemerdekaan kita sebagai penyelenggara pemilihan ini dicabut. Oleh sebab itu, karena kemerdekaan kita sudah dicabut dan kita melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, ya laksanakan saja sebagaimana kewenangan diberikan oleh undang-undang. Semua keputusan kita dapat diuji, akuntabilitasnya, dan memberikan kepastian hukum. Satu lagi, pilkada ini ada kewajiban bagi penyelenggara untuk menjaga tertiban umum. Jangan sampai akibat suatu kebijakan, satu keputusan itu mengganggu ketertiban umum. Ya kan? Jangan jadikan jargon pilkada damai, pilkada aman itu hanya sebatas jargon di spanduk atau di tagline saja. Ayo, dalam bekerja pun damai. Dalam bekerja pun betul. Nah, jadi revisi sajalah keputusan KIP Aceh ini, itu dimuat kembali ketentuan pasal yang sudah dirubah agar semuanya bisa ada solusinya. Oke. Rekan Pintu.co, demikian diskusi kita dengan Bang Munawarsyah tentang polemik peraturan KIP Aceh yang mensyaratkan penandatanganan komitmen MOU, pelaksanaan MOU Helsinki gitu ya. Demikian, kita berharap semoga pilkada kali ini berlangsung dengan jujur, adil, dan transparan. Ya. Baik, terima kasih banyak Bang Munawarsyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.